Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biar saat ini kita datang sama Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan dengan Dia. Rindu mengalami kasih sayangnya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh Tuhan, keselamatanku. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah di hadiratmu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Kami datang padamu dengan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku buka hatimu, sembah Dia, nikmati Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiarada baharana la barana lamu. Shiridiana la barana la baya shikidi binarana la ba. Oh, hadiratmu, hadiratmu. Kiara baharada la baharana la barala 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 ba. Biar setiap kami mengalami hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami mengalami hadirat-Mu, Shekinah glory-Mu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kiarara barala batakara barala 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 ba. Kina barala mayarada la barala barala ba. Kuriara barala 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 ba. Shidi diarala barala barala barala. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu mengurapi kami. Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu setia dalam hidup kami kembali mengangkat syukur kami di hadapan-Mu, sebab kami terus melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan kami bangga punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu setia, yang selalu hadir mendampingi hidup kami. Kami akan terus setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Bahkan saat ini kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi setiap kami, kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan saat ini saya akan menyelesaikan renungan saat teduh saya yang terakhir, belajar dari seorang Bartimeus. Dia itu mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Kalau Bartimeus mengalami perubahan yang luar biasa, saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini juga pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kita sudah belajar beberapa hari yang lalu bahwa Bartimeus ini mengalami perubahan yang begitu luar biasa karena dia mengerti apa yang menjadi kebutuhannya secara mendasar. Kemudian yang kedua, Bartimeus ini mengalami perubahan yang luar biasa karena dia memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dua hal ini saudara penting menjadi pegangan bagi saya dan saudara, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengalami perubahan dan kerohanian kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kemudian yang terakhir saya akan bagikan buat kita sekalian, kenapa Bartimeus mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Mari kita kembali perhatikan dalam Markus 10 ayat 49 hingga ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayatnya yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, hal yang ketiga, kenapa Bartimeus mengalami perubahan yang luar biasa? Karena yang ketiga, Bartimeus berani menanggalkan jubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jubah itu
berbicara status kehidupan. Ya, dalam Alkitab kita sudah sama-sama ketahui bahwa imam itu punya jubah khusus, ya. Orang yang penyakit kusta juga punya jubah yang khusus. Dan seorang pengemis juga mempunyai jubah yang khusus, karena zaman itu kenapa pengemis memakai jubah yang khusus, supaya bisa dibedakan antara pengemis dengan orang-orang biasa pada zaman itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengalami perubahan, kita harus bersedia menanggalkan jubah yang lama dan bersedia menanggalkan jubah yang baru. Saudara, Bartimeus ini punya arti seperti ini. Anak dari sesuatu yang kotor, najis, haram, dan cemar. Tetapi kita lihat saudara, seorang yang cemar, seorang yang najis, seorang yang kotor, seorang pengemis yang buta saudara, pada saat Tuhan memanggil dia dan dia akan bertemu dengan Yesus pada saat itu, sebelum dia mendekat kepada Yesus, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Firman Tuhan mencatat, dia langsung menanggalkan jubahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa Bartimeus mau meninggalkan masa lalunya. Bartimeus mau meninggalkan hal-hal yang kotor dalam hidupnya untuk berjumpa dengan Yesus. Karena dia tahu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada hal yang baru yang akan dia kenakan. Karena ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu hal yang baru yang akan dia rasakan, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa ia akan memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saudara, tahukah saudara, jubah yang dikenakan oleh Bartimeus bukan hanya jubah biasa saudara, tetapi sesungguhnya ada banyak jubah yang dia kenakan karena dia seorang pengemis. Luka hati, seorang pengemis itu saudara selalu diperlakukan dengan tidak adil, diejek, dihina. Dan pasti dia ada kepahitan di hatinya, ada perasaan kecewa karena statusnya sebagai seorang pengemis pada saat itu. Kita bisa membayangkanlah bagaimana seorang pengemis yang ada di jalanan, kadang-kadang orang mengejek, kadang-kadang orang menganggap remeh, kadang-kadang orang tidak menghargai karena statusnya sebagai seorang pengemis. Tetapi kita melihat saudara, tindakan yang diambil oleh Bartimeus, saya mau katakan itu tindakan iman yang luar biasa. Dia berani menanggalkan jubah yang lama karena dia tahu saat dia bertemu dengan Tuhan ada jubah yang baru yang akan dia kenakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kunci untuk kita bisa mengalami perubahan dalam hidup kita saudara, tanggalkan jubah lama kita. Jubah masa lalu kita, kenajisan saudara. Mungkin ada kepahitan, iri hati, dengki saudara. Kita tanggalkan semua itu. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, jubah yang baru itu yang akan kita kenakan. Sehingga kehidupan kita itu mengalami perubahan yang luar biasa. Saudara, saya begitu tertarik belajar dari seorang tokoh Bartimeus. Dia seorang buta, dia seorang pengemis. Dia tidak dipandang oleh masyarakat pada saat itu seorang yang kotor, cemar, najis. Tetapi sesuatu hal terjadi dalam hidupnya. Saya mau katakan dia jauh lebih buruk dari saya dan saudara. Masa lalu Bartimeus itu mungkin jauh lebih buruk daripada masa lalu kita. Tetapi kita perhatikan dia mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Karena saudara, yang pertama dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya secara mendasar. Dia seorang pengemis, harusnya saudara dia meminta sedekah ketika Yesus bertanya. Harusnya dia meminta uang, dia meminta harta. Tetapi ternyata dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya supaya dia bisa melihat
Mata imannya terbuka. Bukan hanya itu saja, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia menjadi pengikut Tuhan yang luar biasa. Dia mengalami perubahan karena dia tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, Bartimeus mengalami perubahan karena ada lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, di hari-hari ini, saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang baik menurut saya. Semakin hari menurut saya semakin sulit. Tetapi percayalah saudara, ketika ada lapar dan haus akan Tuhan, tantangan apapun, kesulitan apapun yang kita alami, tidak akan menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Tidak akan menghalangi saya dan saudara untuk terus setia melayani Tuhan. Tidak akan menghalangi saya dan saudara untuk terus setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari gunakan sebaik-baiknya. Sehingga kita mengalami perubahan yang Tuhan mau. Kemudian hal yang terakhir saudara, Bartimeus mengalami perubahan yang luar biasa. Dia mau menanggalkan jubah masa lalunya. Saudara, masa lalu apa yang engkau miliki hari-hari ini? Mari tanggalkan itu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menguduskan, minta Tuhan melayakan kita karena ada jubah yang baru yang akan Tuhan beri bagi saya dan saudara. Saudara, biar firman Tuhan ini kembali meneguhkan, menguatkan saya dan saudara. Kita menjadi pribadi yang mengalami perubahan sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihat langsung, merasakan langsung perubahan yang ada dalam diri saya dan saudara. Sehingga lewat hidup kita hanya nama Yesus yang dimuliakan. Amin. Buat firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Meteraikan ini dalam hidup kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti ketika kami akan mengalami perubahan. Kami harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Ada lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Bahkan kami menanggalkan jubah masa lalu kami. Terpujilah namamu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.